Saya di sini barusan melihat suatu postingan di mana di situ menunjukkan keadaan terbaru dari David dalam keadaan yang sangat kurus. Ya Allah. Dan katanya juga David menderita cacat secara permanen. Dari ayojakarta.com, update kondisi terbaru David Ozora. Jonathan Latumahina singgung cacat permanen akibat penganiayaan. Ya Allah, saya sebenarnya tidak tega melihat fotonya tadi. Tapi saya akan tunjukkan kondisi David yang terkini. David Ozora yang mengalami penganiayaan oleh Mario Dandi sudah menjalani perawatan secara intensif selama 1 bulan lebih. Akibat benturan keras benda tumpul yang terjadi pada kepala David Ozora. Bukan benturan benda tumpul lagi, tapi memang diinjek, ditendang. Ya, dampaknya sangat fatal pada kerusakan sarafnya. Benturan itu dilakukan oleh Mario Dandi dengan cara menendang juga. Ya, kita lihat sendiri videonya ya, kita tahu semuanya. Saat ini para pelaku penganiayaan David Ozora dinilai sedang melakukan upaya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Betul, kabarnya yang saya tahu bahwa mereka sedang mencari simpatik dan katanya juga ingin minta maaf kepada David. Ya, setelah kejadian seperti ini, setelah membuat anak manusia cacat, mau minta maaf. Kenapa tidak berpikir dari awal? Mengikuti hawa nafsu. Begitulah kalau mengikuti hawa nafsu, pasti akan hancur. Melihat hal tersebut, Jonathan mengingatkan kembali bagaimana kondisi David Ozora saat ini kepada para pelaku. Jonathan menjelaskan bahwa David dinyatakan mengalami diffuse axonal injury, yaitu DAI, oleh tim medis Rumah Sakit Mayapada. DAI merupakan rusaknya akson atau serabut saraf yang berada pada otak, ya, di area belakang sini ya. Di sini ini adalah tempatnya saraf-saraf, di mana kalau terjadi benturan kepala ke belakang gini itu sangat fatal, sangat berbahaya. Kenapa di pencaksilat kita diajari bagaimana jatuh punggung untuk menahan leher agar kepala kita tidak terjadi benturan seperti itu, karena fatal sekali dan ini dengan sengaja diinjek. Na'udzubillah min dzalik. Karena kerusakan saraf yang dialami David, ia tergeletak di rumah sakit dalam keadaan koma yang cukup panjang. Efek dari DAI ini adalah penurunan kualitas hidup dan cacat permanen. Allah, kasihan ya Allah. Ayah David merasa geram dengan kondisi anaknya saat ini yang memprihatinkan akibat dari para pelaku penganiayaan. Justru para pelaku melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman. Dan pada saat yang sama, para pelaku ngemis-ngemis, caper di media sosial, jualan kemiskinan, jualan salah didik, jualan trauma masa kecil, dan semua hal yang lain. Yang kalian obral di media sosial itu gak seujung kukunya David yang dampaknya permanen, kata Jonathan. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jadi begitulah isi dari beritanya, dimana sekarang si Dandi ini merasa bersalah dan juga ingin meminta maaf, dan permintaan maaf itu sungguh tidak akan membuat keadaan berubah. Permintaan maafnya tidak akan membuat David Ozora sembuh dari dari cacat permanennya. Kalau saya di sini melihat sebagai sama muslim saja kepada David. Semoga Allah bisa memberikan hikmah dari kejadian ini ya kepada David, dan tentunya saya juga mendapatkan berita bahwa di samping kejadian ini, di samping perkembangan kesehatan dari David, ada berita juga bahwa bapaknya Mario Dandi itu ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka. Coba kita baca beritanya. Ya, ini dari indozone.id, di mana Rafael Alun Trisambodo jadi tersangka kasus gratifikasi. KPK resmi menetapkan Rafael sebagai tersangka di kasus gratifikasi. Rafael diduga melakukan korupsi sebagai pemeriksa pajak tahun 2021-2023. Kenapa baru sekarang ketahuannya? Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, dari awal. Jadi ya teman-teman, kita sebagai seorang muslim ketika melihat fenomena ini, kita akan berkaca diri. Ya, ketika kita berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, tetapi kadang kita melihat kejadian-kejadian seperti ini dan membuat kita kadang jengkel. Bahkan ingin memberikan perlakuan sama kepada si Dandi. Dan inilah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih berumur baru kenal cinta monyet, sudah mulai untuk beraksi selayaknya pahlawan super. Hebat gak? Hebat. Dan setelah kejadian ini, baru KPK bergerak untuk mengusut tuntas kekayaan atau hartanya dari si Rafael ini, atau siapa ini namanya. Saya tidak mau menghafalnya, tidak penting bagi saya. Namun kenapa baru sekarang ya? Kenapa baru sekarang ini terungkap? Tindakan pencuriannya malah kebongkar. Anaknya melakukan penganiayaan, bapaknya mencuri. Sudah sama-sama gak bener ini. Keduanya sama-sama gak bener dan mau minta maaf. Bapaknya mau minta maaf kepada rakyat Indonesia karena telah melakukan korupsi, mencuri uang rakyat, pajak rakyat, dan anaknya menganiaya rakyat. Bagaimana ini? Jadi pendidikan yang didapatkan baik dari orang tuanya Dandi sampai ke Dandinya, ini semuanya
semuanya dari hal-hal yang haram, ya, mencuri, anaknya melakukan penganiayaan. Sungguh ketika seorang manusia itu mendapatkan dan dibesarkan darahnya, dimasukkan ke dalam darahnya harta-harta yang haram atau dari sumber-sumber yang tidak benar, maka pasti anaknya akan menjadi seorang yang tidak beradab, tidak bermoral, tidak beretika, bahkan tidak berperi kemanusiaan. Ya, kalau memang berperi kemanusiaan, tidak mungkin bapaknya korupsi, tidak mungkin anaknya menganiaya. Jadi begitu. Oke teman-teman, pendidikan yang ingin saya bagi di video ini adalah bagaimana kita sebagai seorang tua, sebagai seorang muslim untuk memberikan anak istri kita atau keluarga kita dengan harta atau makanan atau dari sumber-sumber yang halal untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya, ke perutnya, sehingga menjadi darah yang baik. Seperti itu. Karena sesuatu yang baik akan melahirkan yang baik. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan pembelajaran dari fenomena ini, dan ke depan apapun dan siapapun pelaku penganiayaan dan pencurian harus dihukum dengan tegas, siapapun orangnya.